Pemuda adalah sosok yang sering didamba-dambakan. Di era kemajuan teknologi, industri, dan zaman. Tetapi masih banyak kerusuhan dan kegaduhan di mana-mana. Masih adakah pemuda yang tangguh dan berkarakter, yang mampu membawa agama, nusa, dan bangsa ke arah yang lebih benar? Mari kita kupas bersama bagaimana agama Islam membentuk generasi Z dalam menghadapi perkembangan teknologi dengan motivasi dan inovasi. Zaman sekarang, Indonesia terkenal dengan era industri dan era society. Apa itu era industri dan apa itu era society? Kita kupas bersama. Era industri adalah era di mana teknologi dan mesin menggantikan tenaga manusia dalam memproduksi suatu barang. Yang kedua, era society. Era society adalah istilah yang merujuk kepada perkembangan yang ditandai dengan karakteristik tertentu. Dan teman-teman, kita di era sekarang terkenal dengan istilah era society 5.0. Contohnya, ChatGPT, mobil cerdas, dan lain sebagainya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang banyak mengantarkan manusia masuk ke dalam surga?" Yang pertama, takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah berperilaku yang baik atau husnul khuluqi. Dan hadis tersebut menjadi sebuah asas. Yang pertama, takwa kepada Allah. Apa sih takwa kepada Allah? Takwa kepada Allah yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, husnul khuluqi. Apa itu husnul khuluqi? Husnul khuluqi itu berperilaku yang baik, seperti sabar, suka menolong, tidak menghajati atau menyakiti hati orang lain, dan lain sebagainya. Bagaimana cara Gen Z dalam menghadapi perkembangan di era society dan era industri ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Dikasih hadiah, malah gak bersyukur, belum nyampe. Dikasih cobaan, malah marah-marah, di situ belum nyampe. Tapi Gen Z kalau dikasih hadiah udah bersyukur, terus dikasih cobaan dia malah bersabar. Di situ Gen Z udah nyampe tuh. Tapi itu bukan hadiah doang ya. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu patut kita syukuri. Yang kedua, saling memaafkan dan menghindari kebodohan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Al-A'raf ayat 199. Yang artinya, jadilah pemaaf, perintahkanlah orang-orang kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang namanya Gen Z kagak gampang marahan. Satu marah, yang satu lagi minta maaf. Dan mereka berdua harus saling memaafkan. Di situ namanya Gen Z. Dan juga Gen Z selalu mengajak teman-temannya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dan juga Gen Z tidak suka dalam menghadapi perkara dengan orang-orang yang bodoh. Di situ Gen Z terkenal dengan yang namanya kepintarannya. Yang ketiga, berlaku adil. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Maidah ayat 8. Berlakulah adil karena adil itu mendekati takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Banyak pemimpin-pemimpin di luar sana yang mereka tinggi jabatannya, tapi apa? Belum adil. Kita sebagai Gen Z harus menanamkan rasa keadilan yang tinggi di dalam memperjuangkan agama, nusa, dan bangsa. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-Isra ayat 23. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk tidak menyembah selain Dia dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah berkata kepadanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Gen Z, kagak usah pacar-pacaran. Lihat, masih ada orang tua yang harus diperhatikan. Maka sudah seharusnya yang namanya Gen Z itu berperilaku yang baik terhadap kedua orang tua. Yang terakhir nih, pasti nunggu-nunggu. Yang terakhir, membaca Al-Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya, bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu keutamaannya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Gen Z, suka baca novel, suka baca cerpen. Kalau baca Quran, nunggu waktu sholat. Pas baca Quran, nunggu lagi imut. Pas baca Quran, nungguin teman-teman juga baca Quran. Terus kapan mau baca Quran? Disuruh sholat, nunggu azan. Pas udah azan, katanya nunggu qomat. Pas udah qomat, nunggu apa lagi? Nunggu mati. Yang namanya Gen Z, udah pasti rajin baca Quran, sholat tepat waktu. Itu baru Gen Z. Kalau belum sampai situ, jangan bilang kamu itu Gen Z. Menjadi pemuda Islam bukan berarti menjadi pemuda yang tertinggal oleh arusnya zaman. Kan tetapi pemuda Islam adalah pemuda yang menjadi uswatun hasanah dalam membentengi kehidupan dari segala macam kekafiran, kemunafikan, dan kemaksiatan. Teknologi industri yang ada bukan menjadi alasan untuk disalahgunakan. Akan tetapi, teknologi yang disediakan harus digunakan sesuai dengan kebijakan. Hai pemuda Islam, di mana engkau sekarang? Berkaryalah, sehingga dengan karyamu, dunia akan terarah. Beraksilah, sehingga dengan aksimu, dunia akan lebih indah. Dan jangan lupa beribadahlah, sehingga dengan ibadahmu, semua akan menjadi mudah. Seperti yang sering kita dengar di dalam mahfuzat, inna fi yadi syubbani khairal ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sungguh
Di dalam tangan pemudalah itu perkara umat, dan dalam keberanian seorang pemuda disitulah hidup umat. Marilah kita sebagai seorang pemuda, terutama Gen Z, harus selalu berkarya, beraksi, dan jangan lupa untuk beribadah dalam menghadapi segala tantangan di era perkembangan industri dan society ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.